Para devosan kerahiman ilahi yang dikasihi Tuhan. Tema refleksi kita yang kelima adalah Tuhan menghargai yang kecil dan lemah. Jika seorang ateis atau agnostik atau bahkan seorang beriman tetapi skeptis membaca catatan pengalaman Santa Faustina selama pekan ini, mungkin timbul pertanyaan, betulkah semua ini terjadi? Orang-orang bisa menuduh Santa Faustina mengidap sakit jiwa karena merayakan penderitaannya dan tetap setia pada Yesus. Namun bagi orang yang menerima dan mempercayai pewahyuan personal, pengalaman mistik Santa Faustina memberi pesan yang unik dan mendalam. Penderitaan Santa Faustina adalah cara Tuhan mengingatkan dunia bahwa Tuhan sudah menderita karena dosa manusia dan jiwa manusia akan tetap menderita jikalau tidak bertobat dari dosa dan tidak mempercayai kerahiman Tuhan. Tuhan memilih Santa Faustina sebagai pembawa pesan profetisnya kepada dunia yang kehilangan belas kasih, kehilangan iman akan Tuhan, dan penghargaan terhadap kemanusiaan. Tuhan tidak memilih seorang teolog yang cerdas. Tuhan tidak menunjuk seorang petinggi gereja yang berkuasa. Tuhan menunjuk si biarawati yang bahkan diragukan penglihatan mistiknya oleh sesama biarawati anggota komunitasnya sendiri. Tetapi di hadapan Yesus, siapa yang bisa berlangkah mundur? Ingat kata-katanya. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Matius bab 18 ayat 4 dan 5. Santa Faustina itu ibarat anak kecil yang terus bertumbuh tanpa pretensi bahwa orang lain meragukannya. Penderitaannya itu berat, tetapi ketika Tuhan memilih seseorang untuk menjadi utusannya, ia juga menyiapkan daya iman untuk setia pada perutusan itu. Tidak ada salahnya kalau kita turut berdoa seperti Santa Faustina. Oh Tuhan, meskipun aku tidak dapat memahami Engkau dan tidak memahami cara Engkau berkarya, bagaimanapun aku mengandalkan kerahiman-Mu. Buku Harian nomor 73. Saudara, pemilihan Tuhan atas diri Santa Faustina adalah sebuah koreksi atas kesombongan manusia yang tidak lagi mengandalkan iman, yang tidak lagi menghargai firman Tuhan, yang tidak lagi berserah diri pada penyelenggaraan Tuhan. Hanya iman sepolos anak kecil yang membuat orang bertumbuh tanpa prasangka, yang tetap terbenam dalam iman, taat setia pada firman Tuhan, dan sepenuhnya percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Maka jangan menyepelekan karya Tuhan di dalam diri orang pilihannya yang kecil dan sederhana, atau dalam peristiwa biasa yang tidak dianggap sebagai karya Tuhan. Seringkali yang kecil itu justru menjadi titik awal sebuah karya besar Tuhan yang mengubah sejarah manusia. Yesus, Engkaulah andalanku.
ilahi, akan ku nyanyikan selalu.